Ajar kami Tuhan untuk memahami jalan-Mu, cara-Mu ya Tuhan. Ajar kami memahami keberadaan Dikau ya Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, biar kiranya Engkau akan terus beracara di dalam ibadah ini melalui pujian dan juga firman-Mu ini Bapa. Berbicara apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hati kami terbuka untuk menerimanya, bahkan menerapkannya dalam hidup kami. Tuhan, urapi hamba-Mu yang bersajain dengan urapan Roh-Mu yang kudus, agar sungguh ya Tuhan, kehendak-Mu dinyatakan melalui firman-Mu ini. Kami anak-anak-Mu siap untuk menerimanya. Berkati pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan menerima berkat firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena dua hal pagi ini. Yang pertama, saya boleh diberikan kehormatan untuk bermalam di hotel yang GBI Petamburan sudah miliki. Bukan hotel saudara, pastori maksud saya. Ya, tidak lagi seperti dulu kalau saya tinggal di jalan atau di gang Istiqomah. Ya, jauh di sana, ya, masuk ke dalam bersama penduduk. Tapi ya bersyukur saya melihat kenyataan, bukti iman dari setiap jemaat Tuhan di sini. Ya, buat hamba-hambanya yang dari daerah, saya yang 10 jam kalau perjalanan dari Tasikmalaya, dan akhirnya boleh tiba dan boleh istirahat. Dan yang kedua, saudara, saya sungguh salut dan mendapat kehormatan kalau biasanya paduan suaranya itu PSKR gitu ya, kalau enggak yang lain gitu ya, apa namanya, WBI, terus ada lagi dari pemuda, masih banyak ya. Tapi ini kali saya terperangah tadi duduk di sana karena dapat kehormatan untuk melihat dan mendengar langsung paduan suara dari kaum senior. Ya, saya nggak mau sebutin kaum tua, ya, kaum senior. Dan terbetik dari pikiran saya, apakah kita ini masih tetap setia beriman sampai pada masa tua, sampai Tuhan memanggil kita? Ini mungkin jadi satu pertanyaan. Bagaimana kalau kita berikan aplaus sekali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan buat, ya, puji Tuhan. Saya sangat menghormati dan menghargainya, bagus sekali pujiannya. Saudaraku yang kekasih, ada satu tema firman Tuhan dalam hari ini, minggu ini, orangku yang benar hidup oleh iman. Orangku yang benar hidup oleh imannya. Mari kita buka di dalam Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10. Saya ingin saudara membaca bersama saya mulai ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-39. Bagaimana kalau untuk menghormati firman Tuhan ini, saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Saya baca yang pertama, saudara baca yang kedua dan selanjutnya. Dan yang terakhir saya minta sama-sama. Oke, saudara yang tidak membawa kitab, sekarang sudah ada di layar, tinggal langsung membaca ya. Baik, saya membaca terlebih dahulu. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Silakan. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya.
Kita sama-sama baca. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang benar dan yang beroleh hidup. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Saudaraku yang kekasih, ini satu pernyataan yang tidak mudah. Sekali lagi, tidak mudah untuk dimengerti, apalagi dijalani ya dalam kehidupan kita sehari-hari, memenuhi panggilan untuk mengikut Kristus. Tadi sudah saya sampaikan awalnya bagaimana satu contoh jelas ya kepada kita umat Tuhan yang pagi hari ini melihat bahwa masih ada senior-senior yang tetap setia sampai akhir hidupnya. Dan saudaraku yang kekasih, saya ingin sekali, karena saya suka membaca buku-buku sejarah saudara, dan salah satu sejarah itu adalah pada waktu Kekaisaran Romawi. Nah ini yang terjadi, saya berpikir bahwa semua itu orang-orang prajurit-prajurit daripada Romawi, Kekaisaran Romawi itu rata-rata nggak ada yang percaya kepada Tuhan. Nggak ada yang percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam benak pikiran saya bahwa mereka ini hanya setia taat, menghormati, menyembah sampai demikian kepada Kaisar Romawi pada waktu itu, siapapun dia. Karena dianggapnya sebagai dewa, dianggapnya sebagai penguasa tunggal, dianggapnya sebagai orang yang mempunyai otoritas tertinggi. Sama identik dengan yang maha kuasa. Apa yang dikatakan ya, ya. Apa yang dikatakan tidak, tidak. Apa kalau dia sudah tidak suka, dia bilang suruh dibunuh, dibunuh. Ini kekaisaran waktu itu. Namun saudara yang kasih, betapa saya terkejut tak kala membaca. Ada satu artikel disebutkan The 40 Martyrs in Rome. Ada 40 martir atau orang yang mati syahid pada waktu masa kejayaan Romawi. Dan kisah nyata ini tercatat di Sebaste, itu 40 orang prajurit terkenal dari Legiun ke-12. Pada masa pemerintahan dari Kaisar yang namanya Licinius tahun 320 sesudah Masehi. Pada waktu saya baca di situ, ini 40 ini saudara kasih ternyata adalah orang-orang beriman. Orang-orang yang begitu setia, orang-orang yang begitu percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi. Dan terdengarlah ke telinga daripada Kaisar Licinius. Dan pada saat itu pula Kaisar memerintahkan kaptennya, pemimpin dari regu ini untuk mengetes, untuk menguji mereka. Dan akhirnya mereka dibawa pada musim dingin itu ke satu tempat, di satu danau yang beku dan kita melihat danau itu udah penuh dengan es. Mereka dibawa 40 ini. Mereka ditelanjangi. Lalu kemudian mereka diberikan perintah oleh kaptennya apa yang sesuai dengan yang dikatakan oleh Kaisar Romawi, Licinius itu. Bahwa mereka harus menyangkali imannya. Dan mereka diminta untuk memberikan sesembahan, korban, dan menyembah kepada Licinius sebagai Tuhan atau dewanya, saudara, pada saat itu. Dan apa yang mereka lakukan setelah mereka ditelanjangi, saudara kasih? Mereka berkata secara serempak, mereka katakan bahwa kekuatan kami, kemampuan kami, keahlian kami, boleh saja Kaisar miliki. Tapi satu yang ada di dalam jiwa kami, milik Kristus. Mereka berkata demikian. Oke, kalau memang demikian, kata kaptennya. Kalian berbaris.
masuk ke dalam danau itu. Dalam keadaan telanjang, saudara, betul-betul telanjang. Mereka berbaris masuk ke dalam danau itu. Saudara bisa bayangkan kalau dingin, cuaca dingin, di bawah nol, dinginnya luar biasa, ini dalam keadaan telanjang, saudara. Semalam-malaman, dan kapten itu berseru-seru, sudah stop kamu, sangkali imanmu, kembali, masih ada waktu, jangan pertaruhkan nyawamu karena Kristus, kembali, kau tahu siapa saya. Saudaraku, dibujukin demikian, saudara. Masih tetap mereka tegar. Mempertahankan imannya. Sampai akhir. Pada detik-detik terakhir, pagi harinya, saudara. Sudah tahu? Hanya satu yang keluar. Yang coba merangkak, saudara. Karena enggak tahannya dinginnya yang luar biasa di luar sana. Merangkak untuk bisa survive, untuk bisa lolos dari maut ini. Dia merangkak dan akhirnya dia mengatakan, aku sangkali iman. Satu. Sementara kaptennya melihat dari jauh. Kaptennya terharu luar biasa. Bukan kepada yang satu itu, tetapi yang ke-39 itu. Dan semalam-malaman, saudara, mereka menyanyi 40 martyrs for Christ. 40 orang mati syahid bagi Kristus. Saya nggak tahu nyanyiannya bagaimana, tetapi mereka menyanyikan terus menerus seperti paduan suara tadi sampai mereka mengebutkan napas yang terakhir. Ternyata satu ini yang tidak tahan dan akhirnya dia keluar dari danau itu. Sudah tahu yang mengejutkan sekali? Kapten yang terharu seperti itu. Kemudian dari jauh Kaisar Licinius sudah ada di tepi danau melihat kejadian seperti itu. Kaptennya melepaskan pangkatnya, melepaskan jubahnya, telanjang dan masuk ke dalam danau itu. Dia bertobat. Dia bertobat dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Genaplah menjadi 40. Saudaraku yang kekasih, hanya dengan iman di dalam Yesus Kristus, kita berani masuk ke dalam kehidupan yang menantang, dan dengan alasan yang sama kita harus meneruskan iman ini kepada setiap orang, mulai dari keluarga kita. Mulai dari keluarga kita. Alkitab mencatat orang-orang yang hidup di dalam iman mereka sampai akhir hidup mereka itu di dalam Ibrani 11. Jadi bukan hanya Ibrani 10 saja yang tadi kita baca, dilanjuti dari Ibrani 11 pasal berikutnya. Firman Tuhan memberikan contoh orang-orang Tuhan yang benar yang hidup oleh imannya. Di situ disebutkan Habil, Henok, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yosef, Musa, dan masih banyak lagi contoh-contoh hidup orang percaya yang sampai akhir hidupnya begitu setia. Mempertahankan imannya. Sampai sekarang ini masih banyak lagi saudara yang kasih. Bagian iman ini dahulu oleh ayat 35 dan 36 ayat 10. Yang menjadi sentralnya, yang menjadi pusatnya pemberitaan dari kitab Ibrani ini. Sengaja saya mau gali sedikit supaya sidang jemaat Tuhan di tempat ini boleh mengerti apa yang kita sedang renungkan. Ibrani pasal 10 ayat 35-36 berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Apa yang dikatakan saudara? Kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Perhatikan saudara ayat-ayat yang pernah kita dengar. Tidak ada seorang pun yang dapat menyerahkan nyawanya, memikul setiap hari, salib setiap hari dan mengikut Kristus. Kecuali mereka yang memahami betul dan menerapkan
di dalam hati dan kehidupannya untuk mempercayai Tuhan. Menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Ini beda saudara. Kalau saudara atau saya ditanya, do you believe God? Yes, I believe God. Atau do you believe in God? Apakah engkau percaya pada Tuhan? Ya, saya percaya pada Tuhan. Ini satu pertanyaan umum. Kalau saudara tanya kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar sana, pasti mereka akan mengatakan yang sama. Ya, saya percaya Tuhan. Ya, sampai di tempat di mana saya tinggal di Amerika, juga kalau ditanya, do you believe in God? Yes, I believe in God. Ya, tapi believing God itu sesuatu yang lain. Mempercayai Tuhan itu lain, saudara. Artinya dia percaya dengan sungguh dan betul-betul, bukan hanya dia mengakui keberadaan Tuhan sebagai Tuhan, tetapi juga dia tidak bisa lepas hidupnya dari Tuhannya yang sudah menyelamatkan dia. Saudaraku yang kekasih, ini menarik sekali. Perhatikan ayat-ayat yang selanjutnya. Sampai kita bisa hidup oleh iman, ada hal yang tidak mungkin menyenangkan Tuhan. Sampai kita bisa benar-benar mempercayai bahwa Tuhanlah yang telah menyatakan dirinya dalam Kristus Yesus. Dan sampai kita benar-benar mempercayai bahwa Kristus adalah yang memberi pahala, yang memenuhi janji-janjinya, kita tidak akan pernah bersedia menyerahkan segala sesuatu kepada Dia. Kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing, tak kala kita berada di persimpangan hidup. Kalau di dalam keadaan normal mungkin kita seperti biasa-biasa saja. Tetapi kita perlu bertanya, apakah kita menilai, mempercayai janji-janji Tuhan, atau lebih fokus menilai hidup kita yang sekarang ini di dalam dunia ini. Manakah yang kita pilih? Masalah umum ini yang terjadi, kalau saya katakan pasti saudara juga sama dengan yang saya sebutkan ini. Masalah umumnya ada dua isu, dua hal. Yang pertama, isu yang pertama, banyak orang terjebak dalam pemikiran bahwa iman itu menolak kenyataan. Iman itu menolak kenyataan. Benarkah demikian? Saudaraku yang kekasih, sebetulnya iman itu bukannya absennya keraguan-raguan kita. Tetapi mempercayai Tuhan, walaupun, sekali lagi, walaupun di tengah keraguan dan ketakutan kita. Di sini ada yang pernah ragu? Di sini pernah ada yang dalam ketakutan? Hanya saya? Saya kira semua, setiap orang kalau mau buka-bukaan, kalau mau terbuka hati dan mengakui, ya saya pernah ragu dalam hidup saya. Ya saya pernah dalam hidup ketakutan. Makanya gak heran saudara, orang kita itu senang hidup itu berkelompok. Kita sebut tuh extended family. Atau kalau orang Jawa bilang, mangan orang mangan, ngumpul. Dadah yang penting ngumpul lah. Saya masih ingat zaman dulu tuh ya, susah-susahnya hidup. Nasi dikepel-kepel dikasih garam. Makannya seadanya. Yang penting ngumpul. Itu masa-masa sulit. Nyari beras susah, nyari sayuran susah, cari ke pasar, mungutin sayuran. Ini saya terbuka aja saudara. Beli minyak tanahnya ngantri, sampai sejam 2 jam. Saudaraku yang kekasih, jadi banyak orang itu kita kerasanya tuh tenggelam di dalam kebersamaan. Jadi rasa ketakutan, bagi-bagi deh begitu. Nah bagaimana saudara kalau kita itu hidup sendiri, jauh dari keluarga,
Jauh dari teman, hanya sendiri. Saya masih ingat tahun 97. Nah, kalau kami hijrah ke Amerika Serikat karena saya studi, apakah saya punya saudara? Enggak punya. Apakah saya punya teman? Ya ada, tapi jauh sekali. Apa yang saya lakukan? Saya hanya pegang firman Tuhan. Tuhan, aku datang kemari bukan untuk pan, bukan untuk foya-foya, bukan untuk apa, tetapi untuk belajar. Supaya melengkapi daripada pelayananku dan kembali ke Indonesia. Tetapi dalam perjalanan itu tidaklah mudah. Nyampe akhirnya dengan modal dengkul, betul-betul modal dengkul. Tidak ada yang mendukung kami secara finansial. Serius saudara. Didoakan betul di Petamburan sebelum berangkat. Bersama Pak Mesak, bahkan juga sama Opaho. Didoakan kita berangkat. Tapi setelah itu, setelah kami berjalan bersama-sama anak masih kecil. Kok nyampenya kok di hotel? Berapa malam? Waduh, babak belur nih lama-lama. Kendaraan gak punya. Saya kira di sini dekat. Kemana-mana naik beca. Ternyata nggak ada beca. Ternyata nggak ada kendaraan umum. Benar-benar orang sana bilang kalau ada di sana nggak punya mobil, nggak punya kaki. Jadi akhirnya ya saya lakukan itu. Mau sampai kapan? Nggak tahu. Nah ini timbullah keraguan-raguan, timbullah ketakutan. Kenapa? Karena sendiri, saudara. Sendiri bergumul. Sebagai imam, sebagai kepala rumah tangga, saya harus kasih contoh yang positif. Memberikan dorongan, memberikan hal-hal yang mendorong supaya anak dan istri saya itu bisa kuat. Berapa kali kesasar, dapat akhirnya apartemen, ini juga satu mujizat. Di sana harus periksa kredit history dan sebagainya. Nggak punya, dari mana kredit history? Akhirnya ditempatkan di apartemen yang sangat sederhana. Saya nggak tahu apartemen itu banyak gengnya. Tahu saudara geng? Ya sama dengan di sini, gang 1, gang 2, gang 3. Maksudnya di geng situ banyak gangsternya saudara. Dar-der-dor itu udah biasa. Jadi bayangkan anak masih kecil, saya nggak tahu. Persis seperti Kabayan Sabah Kota. Nggak ngerti kemana dan di mana. Nah saudara, disitulah saya bergumul. Dan akhirnya 3 kali kesasar. Nama jalannya aja lupa. Di mana apartemennya nggak tahu. Ya saya bingung. Nangis sama-sama. Nah ini kalau sama-sama nangis betul saudara. Nangis sama-sama. Udah dah pulang aja dah. Ada godaan. Udah dah pulang aja. Kita berdoa. 3 kali tersesat saudara. Tuhan kirim 3 kali malaikat. 3 orang malaikat. Gak kenal, gak gimana. Orang sana mana ada. Begini, gak ada saudara. Orang sini aja yang begini. Orang sana gak ngerti apa tuh gitu. Tahu-tahu orang yang gak pernah saya kenal. Mau kemana? Saya mau pulang, gak tahu kemana. Loh, oke saya bisa bantu Anda, tapi kemana? Nggak tahu. Alah, gimana? Akhirnya dibawalah itu. Sudah tahu, naik bak, cold bak itu duduk kayak begini. 4-4-nya dulu. Ayo aja dibawa. Ini bukan. Rasanya bukan, kayaknya sama aja ya. Di sana kotak-kotak jadi kayaknya sama aja ya. Akhirnya nyampe. Aduh, pengalaman banyak saudara di negeri orang. Tidak semudah yang dipikirkan saudara, karena hidup sendiri. Bagaimana dengan saudara-saudara yang sudah menikah? Apakah saudara merasa hidup sendiri? Jauh dari orang tua? Jangan pernah lupa, ini omongan orang tua saya.
Kalau kamu sudah berani mau menikah, keluar dari rumah ini. Bukannya kejam, artinya kau sudah bisa mandiri. Jangan ngegandol, enakan di rumah orang tua. Kalau kurang kan bisa minta. Kalau ada apa-apa kan semua kerja, udah aja titip aja, begitu. Zaman sekarang tuh begitu. Itu tuh adanya di sono. Di sini enggak sedikit. Saudaraku yang kekasih, saya melihat di sini bahwa kita keraguan, ketakutan itu adalah bagian dari kedagingan kita ini, saudara. Ditimbulkan dari kedagingan kita ini. Sedangkan iman itu sendiri adalah bagian dalam kerohanian kita. Dan kita tahu Paulus nyatakan jelas-jelas kalau kita mau baca di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 26 bahwa keinginan daging dan roh ini bertentangan sekali. Seringkali ini bentrok. Tinggal mana yang kuat. Kalau kita lebih banyak mendengar cenderung kepada keinginan daging kita, yaitu keraguan dan ketakutan, tenggelamlah kita di sana. Kita abaikan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita abaikan kuasa dan kasih Tuhan. Tapi sebaliknya kalau kita lebih cenderung mendengar perhatian penuh kepada keinginan roh, maka tenggelamlah keraguan-raguan dan ketakutan itu dalam hidup. Saudaraku yang kekasih, dengan perkataan lain Tuhan sudah memberikan, bahkan saudara perhatikan di dalam ayat-ayat firman Tuhan, Tuhan itu bisa bekerja bahkan diberikan contoh hanya sebiji sesawi saja. Pernah dengar itu kan? Hanya sebiji sesawi. Saya pikir biji sesawi sama dengan biji. Kecilnya luar biasa. Harus diteropong dengan mikroskop. Ini dengan perkataan lain, saudara, Tuhan sudah memberikan semua yang kita butuhkan untuk memulai perjalanan iman. Saudara, Tuhan tidak menuntut kesempurnaan. Tuhan bekerja di dalam kita untuk menghasilkan kesempurnaan. Pekerjaan dan karya itu sendiri dari Tuhan, bukan dari kita. Kalau saudara melihat contoh hidup yang saudara lihat orang yang bicara di depan ini, semua itu karena iman. Saya tidak mau cuap-cuap di mimbar ini, tapi tidak mengalaminya. Dengarkan firman Tuhan sampai akhir. Dan saya jalani terus sampai hari ini. Dan saya berdoa dan berharap terus sampai akhir hidup saya. Isu yang kedua bukan hanya sekali lagi banyak orang terjebak iman itu menolak kenyataan. Tetapi juga yang kedua, saudara ketahuilah bahwa iman kepada Tuhan itu nyata, realitas nyata. Kita tidak perlu oleh sebab itu berpura-pura percaya dan bertindak seperti tidak ada sesuatu masalah. Tidak ada sesuatu yang salah. Seringkali saudara, kita menganggap, oh I'm fine, saya baik-baik saja. Bagaimana kabarnya? Oh I'm fine. Tetapi dalam hatinya penuh dengan kesedihan. Ini artinya berpura-pura seolah-olah tidak ada masalah. Tuhan berharap kita jujur, tidak pura-pura. Kita hidup di dalam penyangkaan kita sedang menggunakan sebetulnya kekuatan kita untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Mengabaikan Tuhan, mengesampingkan Tuhan di dalam hidup kita. Ini salah. Tuhanlah yang menambahkan iman kita, bukan kita yang menambahkan iman kita. Karena iman itu sendiri berasal dari Tuhan. Bagaimana saudara dan saya bisa memiliki iman itu kalau bukan karena firman Tuhan. Mendengar dari firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan itu sendiri di dalam hidup. Baru kemudian kita mulai merasakan mempercayai Tuhan itu.
Berbeda dengan orang-orang luar di sana yang mengatakan kami orang-orang beriman. Tidak sama dengan iman yang saudara miliki. Saudaraku yang kekasih, kita melihat contoh-contohnya saudara. Dari firman Tuhan ini. Orang benar yang hidup oleh imannya, yang mengakui keraguan-raguan. Yang mengakui ketakutan dalam hidupnya. Yang pertama, Abraham yang mempercayai Tuhan, namun dalam Kejadian 15, tak kala ia bertanya kepada Tuhan tentang janji yang dipenuhi, ia menyadari ia sudah tua, renta. Istrinya juga sudah tua, mati haid. Ditambah lagi, dia nggak pernah punya anak. Mungkin ini suatu nasib, ini sesuatu sudah ditentukan bahwa kami tidak akan punya anak. Kenyataan berkata demikian. Dan saat itu timbul keraguan-raguan untuk mempercayai firman Tuhan. Ketika di dalam perjalanan Tuhan arahkan Abraham juga ketakutan. Ketika orang-orang Mesir hendak membunuhnya dan mendapatkan istrinya. Apa yang dia ngomong di depan istrinya waktu berhadapan dengan mereka? Menyangkali. Dan dia berkata, oh ini bukan istriku. Ini saudara perempuanku. Bayangkan gimana hati ibu kalau di depan orang bilang, oh ini saudaraku. Mungkin loh kok berubah? Saudaraku yang kekasih, ancaman membuat seseorang beralih imannya. Gideon bagaimana? Gideon mentaati Tuhan walaupun ia dalam ketakutan. Kisahnya dapat kita lihat dalam Hakim-Hakim 6 dan 7. Tuhan bicara kepada Gideon memerintahkannya untuk menghancurkan semua berhala-berhala di negeri itu. Bersiap untuk mengalahkan orang-orang Median yang menahan orang Israel itu. Tuhan memerintahkan Gideon untuk mengurangi tentaranya sampai jumlahnya 300 saja. Tidak disebutkan dalam firman Tuhan mengapa kok Tuhan pakai angka 300. Enggak ada hubungan dengan film 300. Tapi kenapa kok Tuhan sampai sebutkan 300? Ada maksudnya di balik semua itu. Sedangkan lawannya begitu banyak sekali. Tidak 300, ribuan, ratusan ribu. Mana mungkin bukan? Kita juga berkata demi, mana mungkin 300 lawan ratusan ribuan, nggak mungkin bisa menang. Tuhan tuh nyatet, tuliskan dalam firman Tuhan tuh sengaja supaya saudara dan saya tahu bahwa hidup orang percaya berbeda dengan hidup orang yang belum percaya. Dan kita melihat lagi saudara kasih, udah diberitahu Tuhan yang ngomong bukan melalui perantara kepada Gideon. Masih saja belum percaya. Ini Tuhan yang bicara. Masih saja belum percaya. Minta bukti, minta tanda. Nah ini, ya dia minta tanda dengan bulu, apa itu namanya bulu domba. Dia bilang begini, aku terbang, saya pakai bahasa sehari-hari. Aku jatuhkan bulu domba ini di tanah ya Tuhan. Aku mau melihat kalau benar-benar aku mengalami kemenangan, melihat bulu domba ini tidak basah pada waktu pagi hari. Kan ada embun, pasti dong basah, enggak basah. Coba aku mau lihat. Dan esokan harinya dia melihat bulu domba itu kering. Yang lainnya tanahnya basah. Harusnya udah percaya kan? Masih aja nggak percaya. Sekarang dibalik katanya. Aku sehari lagi semalam lagi ya Tuhan. Ini apa ya? Kukwainya tuh orang Tionghoa bilang kukwainya itu manusia itu seperti itu. Aku minta tanda lagi satu kali lagi Tuhan. Sekarang aku kasih lagi bulu domba. Hanya bulu domba itu yang basah, tanah sekitarnya kering. Coba nggak kebangetannya? Benar saudara, Tuhan nyatakan lagi. Tuhan tuh panjang sabar luar biasa. Lebih daripada orang Jawa. Sabar banget.
Akhirnya udah kasih, benar-benar itu. Bulu dombanya basah, tanahnya kering. Sekarang mau apa lagi? Tang-tang sama Tuhan. Kita tuh banyak nuntut, saudara. Kemampuan kuasa Tuhan itu sampai minta tanda untuk boleh percaya. Kan ada firman Tuhan, berbahagialah orang yang apa? Terlebih bahagia orang yang tidak melihat. Namun, itu kelas tinggi punya saudara, levelnya lain. Nah saudaraku yang kekasih, kita melihat di sini, Musa yang dianggap salah satu orang beriman yang hebat dalam Alkitab. Ketika pertama kali Tuhan memanggilnya, dia merasa bahwa dia nggak mampu bicara. Alias stutter, gagap. Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat hari ini Tuhan. Nah itu stutter. Dia melihat keadaan dirinya, dia bilang, Tuhan kalau mau angkat juru bicara jangan saya nih. Saya mah gagap. Nih saudara saya nih namanya Harun. Biar dia yang bicara sama Firaun. Nih tolong ya Harun. Kamu sampaikan Firaun ini. Dia sampaikan. Nanti Firaun kasih tahu, dia sampaikan lagi melalui Harun. Harus sampaikan lagi ke Musa. Begitu terus. Sampai satu kali. Di tengah keraguan dia itu. Dia katakan, aku bisa. Aku bisa. Dan dia berani ngadep Firaun. Dia ngomong. Saudara jangan ngelihat film. Ya terserah saudara deh, karena yang punya uang saudara. Jangan lihat film yang Musa yang sekarang ini. Saya sebagai pendeta harus tahu ya membanding-bandingkan, karena apa? Saya harus lihat apa ini sesuai dengan firman Tuhan enggak. Ini banyak yang ngacoknya gitu dalam film itu. Siapa yang udah lihat film Musa ini dan Firaun? Malu ya. Saudaraku yang kekasih, kita melihat akhirnya Tuhan menjadikan dia seorang pemimpin yang luar biasa sampai menulis 5 kitab Torah. Dan saudara menikmatinya sekarang. Nehemia yang terbeban untuk membangun Yerusalem yang hancur dan umat yang berontak kepada hukum Tuhan. Ia pun berdoa, berpuasa, berkesempatan minta kepada Raja Artaxerxes. Raja Persia, untuk dia boleh kembali membangun kembali Yerusalem, kota Yerusalem. Diizinkan tidak? Apa yang dia alami? Dia bilang, aku menjadi sangat ketakutan. Takut. Siapa dia? Siapa aku ini? Tapi di tengah ketakutan itu, saudara, ia mengikuti tetap. Mentaati Tuhan. Sehingga menjadi restorer atau pemulih bangsa Israel bagi pembangunan kembali kota dan kehidupan rohani bangsa itu. Siapa yang mulai saudara? Kalau di dalam keluargamu ada yang mengalami kemerosotan rohani, degradasi iman, siapa yang memulai? Siapa yang memulihkan di semua? Kalau bukan saudara. Mulai dari saudara. Tuhan punya rencana yang indah melalui saudara untuk menjadi pemulih di dalam keluarga. Jangan biarkan hidup keluarga itu berantakan terus menerus. Jangan biarkan keluarga kita itu terus konflik. No, stop. Berhenti sampai di sini. Ini bukan rencana Tuhan. Membangun satu keluarga yang bahagia. No and no. Stop. Jangan lagi diteruskan. Aku pun melihat, mulai ngomong, aku melihat, aku bermimpi. Aku memiliki keluarga yang bahagia, penuh damai sejahtera. Keluar rumah penuh dengan senyum, bukan marah, bukan tuntutan. Awas loh, kalau pulang lo gak bawa setelebok uang, jangan ngomong begitu. Bahasa Sunda setelebok itu, satu apa, karung uang itu. Saudaraku yang kekasih, cobalah. Mulai dari saudara.
Elia yang baru saya memberantas ratusan Nabi Baal. Sekarang ngadepin satu perempuan yang namanya Isabel, bukan Isabel. Luar biasa, ketakutan ya. Sampai dia minta mati saja, angkat saja nyawaku. Diancam saudara, langsung ketakutannya bukan main. Tapi kemudian Tuhan bangkitkan dia kembali. Dia survive dan dia hidup dengan imannya. Masih banyak lagi kalau saya mau jabarkan saudara. Tetapi itu tugas saudara untuk baca dan baca firman Tuhan sehingga imanmu boleh dikuatkan. Ayat yang menyatakan orangku yang benar akan hidup oleh iman dan seterusnya. Enggak hanya sampai situ saudara, baru koma. Tuhan kasih peringatan. Apa peringatannya? Apabila ia mengundurkan, apa saudara? Diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ini satu peringatan keras dari Tuhan. Sekali lagi, jangan coba-coba. Ini peringatan keras dari Tuhan. Ya, yang mengerikan sekali. Kalau engkau mengundurkan diri daripadaku, hati-hati. Aku tidak berkenan lagi kepadamu. Saudara perhatikan Ibrani 10 ya ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Mengundurkan diri sini bukan berarti ada hubungannya dengan jabatan saudara di gereja ini. Saya mengundurkan diri om, tante, atau bapak, ibu, karena saya sudah berkali-kali terlibat misalkan dalam pelayanan koordinator ini dan koordinator itu. Ini enggak ada hubungannya dengan di situ, saudara. Mengundurkan diri di sini hubungannya dengan mengundurkan diri kembali kepada asal di mana dia belum percaya kepada Yesus Kristus. Dia menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita melihat di sini saudara, mengundurkan diri kalau kita melihat dari ayat 26 sampai 31 berarti kehilangan pengampunan dosa. Yang kedua berarti menjamin hukuman yang sangat berat atas dirinya. Saudara, jangan karena kesulitan-kesulitan hidup membuat kita mengundurkan diri dari Tuhan. Tapi jadikanlah itu makanan iman kita. Apa saudara? Jadikanlah, sekali sama-sama sama saya. Jadikanlah makanan iman kita. Seperti George Muller, ya, seorang pendoa yang luar biasa. Yang dikenal sepanjang masa. Orang yang suka berdoa sekali dan imannya penuh sekali kepada Tuhan. Hamba Tuhan ini saudara berkata, difficulties dia katakan, are food for faith to feed on. Sekali lagi, difficulties are food for faith to feed on. Artinya, jadikanlah kesulitan-kesulitan hidupmu menjadi makanan imanmu tiap hari. Hebat ya, luar biasa. Jadikanlah itu saudara. Jangan mengikuti jejak seorang penyanyi terkenal yang namanya Bob Dylan. Siapa yang gak kenal Bob Dylan? Bob Dylan terkenal dengan pop musiknya. Sampai dijadikan ikonnya pop musik dia. Awalnya luar biasa Bob Dylan ini sebagai seorang percaya. Di depan publik dia mengakui, dia katakan, you've got to serve somebody. Engkau harus melayani seseorang. Engkau harus melayani seseorang. Karena dia begitu percaya pada Kristus Yesus. Tetapi pada akhir-akhir hidupnya, dia lebih bergantung pada nyanyian-nyanyian daripada bergantung pada Tuhan. Identitas dirinya tidak lagi kepada Kristus, tetapi dengan profesinya, bisnisnya. Sekali lagi saudara kasih saya mau katakan dari mimbar ini, hati-hati. Jangan pernah mengundurkan diri dari Tuhan. Saudara,
akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Pengkhotbah 7 ayat 8. Bukan langkah pertama yang penting, tapi langkah yang terakhir ialah yang menentukan. Dan kita lihat banyak orang yang terdahulu, Matius 19 ayat 30 katakan, akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Meski demikian yang terbaik adalah komitmen kita untuk tetap beriman dan setia seperti yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Saudaraku yang kasih, saya lanjutkan kesaksian pribadi saya sebagai akhir firman Tuhan ini. Saya mengundang pemain musik. Saudara tahu, sejak istriku sudah didiagnosa, dan saudara saya, kalau tidak salah saya sudah sampaikan kesaksian ini. 3 tahun yang lalu lebih. Sejak itu pula, sampai sekarang saudara, dia masih mengalami pergumulan kesakitannya itu. Dia lumpuh. Saya menjerit-jerit, saya berdoa keras untuk minta kesembuhan. Tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kami. Sampai orang banyak bilang, biasanya perempuan Pak yang ngurusin lelaki atau ngurusin suami. Tapi ini suami yang ngurusin istri. Tiap hari saya harus mengurusi. Tiap hari saya harus mengopeni dia. Apa yang digumuli. Kadang-kadang perasaan emosionalnya keluar. Kadang-kadang kesakitannya, memang MS ini seperti itu, multiple sclerosis. Dan ngalami kesakitan itu. Kadang-kadang tubuhnya lemahnya luar biasa. Untuk berjalan pun susah. Kemarin saya bawa terakhir ke mall dan untuk ngeliat-liat. Baru jalan sebentar saja, udah ditengeng sama saya. Capek. Mana hati saya? Tiap kali kalau saya bawa ke gereja, dia melihat orang yang aktif, dia ingat masa lalunya. Itu memukul dirinya. Karena dia begitu aktif sekali. Dari bermain musik, memimpin pujian, memimpin WBI, sekolah minggu, macam-macam. Dari mimbar sampai ke dapur, dia lakukan. Saat-saat seperti itu sangat-sangat indah. Tapi saya melihat sekarang saudara kasih, saya harus lakukan ini semua. Dan saya ditambah saya harus mengurus dia. Sampai kapan? I don't know. Enggak tahu. Tiap kali kalau pergi saya harus mandikan. Saya harus mengurusi dia. Dia harus dengan lembut dan penuh kasih sayang. Enggak pernah lupa saya pada waktu mengucapkan janji nikah di tempat ini. Waktu itu gereja masih tua, masih gedung tua. Janji nikah di tempat ini. David, apakah kau menerima Mary sebagai istrimu satu-satunya? Pada waktu senang maupun susah. Pada waktu kaya maupun miskin. Pada waktu sehat maupun sakit. I do, Lord. Ya Tuhan. Sampai terakhir saya menikahkan orang, memberkati orang pernikahan. Saya ucapkan itu. Tapi kata-kata yang terakhir. Pada waktu sehat maupun sakit. Saya tidak bisa melihat kedua orang itu. Saya hanya tahu janji nikah saya kepada Tuhan. Di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Saya jawab sendiri. Saya tanya, saya jawab sendiri. I do, Lord. Yes, I do, Lord. I will take care of her until the end.
Saya akan rawat dan pelihara dia. Apapun yang terjadi sampai akhir. Saya tinggalkan semua. Saudara pikir semua berkata begitu mudah? No. Saya kembali kemari from nothing. Dari nggak ada apa-apanya. Jangan tanya tinggal di mana saya nggak tahu. Udah puji Tuhan saya tinggal di pastori. Tiap kali saya harus menjalani ini semua. Tapi saya mau katakan pada saudara, dalam menjalani hidupmu, dalam keluarga, dalam pernikahanmu, jangan pernah mengundurkan diri dari Tuhan. Jangan pernah. Apa yang kau katakan kepada Tuhan, aku beriman Tuhan, sampai akhir hidupku, aku beriman kepadamu. Aku tidak mau mengundurkan diri. Mari kita bangkit berdiri.